Selamat siang, saudara-saudara pendengar dimanapun berada. Saya bersyukur untuk kesempatan proyek kali ini, bagaimana bisa berbagi pengalaman, kesaksian, bagaimana Tuhan bekerja lewat kehidupan kita masing-masing. Sebelum saya bersaksi, saya rindu kita berdoa. Bapa di surga, tuntun kami Tuhan di dalam menyaksikan pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau boleh menaruh setiap momen perbuatan ajaib yang Tuhan buat untuk dapat diceritakan menjadi kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Saudara-saudara, saya rindu membaca satu ayat sebelum bersaksi dari buku Roma 8 ayat 28. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, jikalau kita merenungkan dengan penuh kesungguh-sungguhan ayat ini, Yesus berkata bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Apakah ini bermaksud bahwa segala yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita? Bagaimana jikalau sesuatu yang buruk menimpa kita? Apakah kita bisa melihat Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk kita? Di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh. Contoh yang pertama adalah Nabi Yeremia. Bangsa Israel pada saat itu akan melawan satu bangsa yang lain. Dan biasanya bangsa Israel itu menang. Dan biasanya Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi satu lambang bahwa jikalau bangsa itu menang, maka Allah mereka lah yang Allah yang benar. Dan dalam hal ini bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah Tuhan. Sehingga jikalau bangsa ini menang, maka Tuhan pun akan dimuliakan. Tetapi beda ceritanya ketika saudara baca dari buku Yeremia 19 dan Yeremia 20. Di sana kita akan melihat bahwa cerita demi cerita Yeremia selalu membawa kabar yang tidak enak didengar. Kabar bahwa menyerah saja. Kabar bahwa bangsa Israel akan diserahkan kepada bangsa yang lain. Namun saudara-saudara, Tuhan bekerja melalui nabi-nabinya. Mungkin berita ini adalah berita buruk bagi bangsa Israel. Tetapi jikalau mereka tidak menurut, maka mereka memang akan ditawan ketika kita baca. Dan sering begitu juga di Perjanjian Baru. Herodes berulang tahun. Herodes bilang, apa saja yang kamu minta kepada anaknya yang menari akan saya berikan. Ini suasana yang bahagia. Tapi tiba-tiba anaknya yang bekerja sama dengan ibunya yang dendam dengan Yohanes pada saat itu, mereka bilang, saya minta kepala Yohanes. Di tengah-tengah suasana yang sukacita, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan diminta. Dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, saya ingat pengalaman hidup pribadi saya dan keluarga ketika kami melayani kurang lebih 2 tahun di Tosi. Adalah suatu kewajiban, firman Tuhan berkata bahwa kita harus juga melayani orang tua. Jadi bukan berarti ketika kita telah melayani sesama kita, kemudian itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak merawat orang tua kita. Jadi di tengah-tengah pelayanan, orang tua saya sakit dan sekarat. Pendek cerita, beliau sudah sakit parah di rumah sakit dan kami pulang, kami harus rawat beliau pada saat itu kurang lebih 3 bulan. Di saat yang sama, istri saya sementara mengandung. Dan pada saat itu sudah hamil besar, sudah hampir 7 bulan. Pada 1 bulan pertama
2 bulan pertama kami rawat orang tua dengan kerinduan. Ya, pada umumnya kita merindukan kesembuhan. Tetapi ketika melihat hari demi hari orang tua begitu menderita. Istri saya sudah hamil besar dan kami hampir 3 bulan itu tinggal di rumah sakit, bolak-balik 2 minggu di rumah sakit, pulang 1 minggu, 3 minggu di rumah sakit, pulang lagi 1 minggu. Jadi keadaan tidak baik untuk orang tua saya maupun untuk istri saya yang sementara mengandung. Sehingga di saat-saat puncak, ketika kami semua sudah keletihan, saya harus berjaga-jaga siang dan malam karena orang tua saya tidak bisa lagi kamar mandi, harus diantar. Saudara-saudara tahu penyakit kanker, penyakit kanker butuh banyak perhatian, butuh kasih sayang yang luar biasa. Sehingga kalau malam mau ke WC saya tetap harus menolong beliau, dan itu adalah bagian dari menghidupkan kasih Tuhan. Jadi ketika terdesak, sudah capek, istri sudah harus persiapan untuk melahirkan, belum lagi harus pulang ke tempat yang jauh, sehingga mendesak kami. Ketika kami pulang, kami bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami petunjuk. Jikalau memang orang tua kami harus sembuh, tolong sembuhkan dengan waktu yang cepat. Kalau memang beliau Tuhan izinkan untuk istirahat, Tuhan sudah siapkan, biarlah itu terjadi. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu malam kami pulang, kami berdoa karena dokter bilang orang tua sudah semakin membaik. Jadi kami putuskan sore itu untuk pulang, untuk beres-beres di rumah. Jadi pada saat itu harapan besar bahwa besok Bapak bisa pulang kembali. Jadi malam itu kami sudah berdoa dengan sungguh-sungguh meminta jawaban Tuhan. Puji Tuhan, pagi-pagi sekitar jam 5:30 pagi dapat telepon dari rumah sakit. Ibu saya menelpon dengan nada yang urgent atau emergency, darurat. Dan beliau berkata dari sana bahwa Bapak sudah sekarat dan hampir mati pada saat itu. Saudara-saudara, pesan yang seperti ini pada umumnya adalah pesan yang tidak baik. Siapa yang menyukai atau menginginkan kematian orang tua? Tetapi jikalau saudara lihat cerita tadi di mana kita sudah terdesak, orang tua sudah menderita, dan kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, dan kita melihat orang tua kita juga telah dipersiapkan oleh Tuhan, mungkin kabar ini adalah kabar baik. Jadi kami pergi dengan Tuhan sudah mempersiapkan kami. Kami pergi dengan hati yang damai. Kami tahu yang terbaik Tuhan telah buat. Dan sampai di sana puji Tuhan, kami masih sempat untuk melihat orang tua kami. Dia masih dalam keadaan mata terbuka tapi sudah tidak sadar. Namun telinganya masih bisa mendengar ya. Saya belajar dari istri saya bahwa orang yang sekarat mereka masih bisa mendengar. Jadi pada saat itu saya, istri saya ganti-gantian berbicara di telinganya. Dan kami berkata, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, menyanyi, dan kemudian berkata sampai jumpa di saat kedatangan Tuhan. Suasana yang harusnya menyedihkan, suasana yang harusnya mimpi buruk bagi banyak orang, tetapi itu bisa menjadi kabar yang baik oleh karena Tuhan yang menyanggupkan. Ayat tadi dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mulai hari ini, mari kita rubah cara berpikir kita. Ketika ujian datang, ketika sesuatu yang buruk sekalipun datang, kita ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.